يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji kepada Tuhan kita, Tuhan yang selalu memberikan nikmat kepada kita. Dan marilah kita mengucapkan salam cinta, salam rindu kepada Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah kita menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbakti kepada orang tua, Allah pun mewajibkan kepada kedua orang tua untuk berbuat baik dan menyayangi anak-anaknya. Makanya dalam suatu hadis disebutkan, man qabbala waladahu kataballahu lahu hasanah wa man farrahahu farrahahu Allahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang mencium anaknya dengan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganggap perbuatannya sebagai kebaikan. Dan barang siapa yang membahagiakan anaknya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan dirinya. Ketika kita berbicara tentang hari kiamat, maka hanya satu yang kita minta, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bagaimana cara mendapatkan pertolongan Allah ketika kita diadili olehnya. Salah satu caranya adalah kita memberikan kebahagiaan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita adalah amanah. Kalau kita tidak menjaga amanah ini dengan baik, maka kitalah yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kedudukan seorang anak bagi orang tuanya. Beliau mengatakan, inna likulli syajaratin thamarah wa thamaratul qalbi al-walad. Setiap pohon itu memiliki buah, dan buah hati orang tua adalah anak. Makanya orang tua itu berani berkorban, rela berkorban hanya untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena kebahagiaan anak adalah kebahagiaan dirinya. Sehingga Rasul mengatakan, inna likulli syajaratin thamarah wa thamaratul qalbi al-walad. Di hadis lain Rasul mengatakan, awladuna akbaduna. Anak-anak kami adalah hati-hati kami. Jadi apapun yang menyentuh anak-anak kami, maka hal ini menyentuh hati kami. Ini merupakan sifat yang mulia yang ada di orang tua. Orang tua yang baik adalah orang tua yang melihat dan menganggap anak-anak mereka adalah bagian daripada jiwanya. Tapi kalau kita melihat di masyarakat kita, ada orang tua yang ia membuang anaknya di tempat sampah. Bahkan ada orang tua yang membunuh anaknya dengan sengaja. Ini merupakan orang tua yang tidak baik. Orang tua yang baik adalah orang tua seperti yang dijelaskan oleh Rasul
auladuna akbaduna. Anak-anak kami adalah hati-hati kami. Kemudian Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam mengatakan, innallaha la yarhamul 'abda li syiddati hubbihi liwaladihi. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rahmat kepada seseorang ketika ia sangat cinta kepada anak-anaknya. Kemudian Rasul menjelaskan lebih indah lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjunjung tinggi orang tua yang cinta dan mengurusi anak-anaknya dengan mengatakan, man yurdi sabiyan saghiran min naslihi hatta yarda taraddahu Allahu yawmal qiyamati hatta yarda. Barang siapa yang menjadikan anak-anaknya itu ridha, memberikan perhatian, memberikan pendidikan, sehingga anaknya itu menjadi anak yang pintar, anak yang saleh, maka kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai karunia sehingga orang tersebut ridha, rela bahwa aku sudah mendapatkan kebahagiaanku wahai Tuhanku. Apakah ada perkataan yang lebih indah daripada perkataan di mana seseorang mendapatkan penghargaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala? Rasul menjelaskan kepada kita bagaimana kita mendapatkan penghargaan khusus ini dari Allah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita menjadikan anak kita ridha kepada kita. Caranya adalah dengan kita memberikan pendidikan yang benar, memberikan perhatian yang cukup. Ini merupakan penjelasan yang indah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ada suatu pertanyaan, apakah mencintai anak-anak kita memiliki batasan atau tidak? Apakah mencintai anak-anak kita itu memiliki efek negatif atau tidak? Jawabannya adalah ketika kita mencintai anak kita melebihi cinta kita kepada Allah, maka cinta ini adalah cinta yang tidak suci. Cinta ini adalah cinta yang tercela. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak kalian mencegah kalian dari zikir kepada aku, menjauhkan kalian dari zikir kepada aku. Ini merupakan batasan yang harus kita fahami, harus kita sadari bahwa meskipun kita cinta kepada anak-anak kita, jangan sampai cinta ini menjadi hijab kita untuk berzikir kepada Allah. Jangan sampai cinta ini menjadikan kita jauh dari sifat-sifat yang mulia. Jadi anak juga bisa menjadi kebaikan kita, berkah kita, dan anak juga bisa menjadi malapetaka bagi kita. Itu semua terkandung diri kita. Kalau seandainya kita bisa menjaga hati ini, bisa mewujudkan keseimbangan dalam jiwa kita, maka insya Allah apapun yang kita miliki akan membawa berkah bagi kita. Kalau kita diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak anak inilah yang akan memberikan bantuan kepada kita ketika kita dalam barzakh. Anak inilah kelak yang akan membawa kita ke pintu surga. Jadi seorang muslim yang hakiki adalah dia yang bisa hidup dengan seimbang. Pembahasan berikutnya adalah apa sih hak seorang anak atas kedua orang tuanya?
Hal ini merupakan sesuatu yang penting karena memang hal ini akan mempengaruhi hubungan anak dengan orang tua. Hak yang pertama adalah hendaknya orang tua ini harus mengajarkan tentang agama kepada anak-anaknya. Harus mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena memang agama dan nilai-nilai yang baik merupakan dasar utama seorang anak untuk bisa hidup dengan baik. Modal utama seorang anak untuk bisa meraih kehidupan yang mulia. Kalau seandainya seorang anak dari awal sudah tidak memiliki dasar-dasar ini, maka untuk kedepannya pun ia akan menjadi anak yang tidak baik. Kecuali memang ada orang yang memberikan arahan dan pendidikan kepadanya. Ini merupakan hak yang pertama seorang anak atas kedua orang tuanya. Baiklah, misalnya insyaallah kita akan meneruskan pembahasan ini di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.